Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video live kali ini ngebahas dua hal. Satu, overview tentang 5 fase, 6 fase di toko online yang kaitannya trafficnya, pengunjungnya datang dari paid traffic. Dalam video kali ini pembahasannya adalah FB Ads. Lalu sama perbedaan level 1 dan level 2 di program pembelajaran kelaskonversi.com yang premium. Oke. Kita masuk pembahasan yang pertama. Yang pembahasan kedua bau-baunya tuh agak-agak tentang promosi. Tapi kalau yang pertama itu pengetahuan, artinya Anda tonton, Anda nggak masuk kakak premium itu nggak apa-apa. Oke, jadi ini saya udah siapin nih di depan saya slide biar saya nggak ngalor ngidul. Jadi intinya prosesnya itu kalau saya sama Armin nyebutnya 5 sehat, 6 sempurna. Biar gampang diapalin tuh ya, 5 sehat, 6 sempurna. Kan kalau pas kecil kita diajarinnya 4 sehat, 5 sempurna. Nih kalau slogannya kakak itu adalah 5 sehat, 6 sempurna. Oke, kita bahas nih 5-nya nih. 5. 1. Ini 5-nya ini berkaitan hampir kalau Anda ngejalanin paid traffic mau FB Ads, mau Google Ads atau apalah yang berbau-bau Ads. Ini ada 5 sebenarnya. Oke, kita bahas pertama. 1. Menaikkan klik. Nih, menaikkan klik. Menaikkan klik itu artinya Anda membuat sesuatu yang bikin orang tertarik. Contoh di FB Ads berarti iklannya yang bikin tertarik. Ya dong, Anda nggak usah ngomongin CS-nya jago, nggak usah ngomongin websitenya bagus, nggak usah ngomongin speed websitenya cepet, nggak usah ngomongin copywritingnya mantep banget. Kalau dia belum pernah datang ke tempat Anda majang itu semua. Jadi pertama kali sebelum itu membuat iklan tertarik. Kalau di offline, kalau di banner billboard, berarti kaitannya adalah gimana caranya tuh billboard menarik dilihat sama orang. Menarik dulu nih. Nah, berarti kalau dikaitannya dengan FB Ads, menarik itu ada add copy sama add image atau add video, ya kan? Add copy itu berarti kata-katanya apaan, add image berarti fotonya apaan, kalau add video berarti videonya apaan. Jadi pertama adalah menaikkan klik. Menaikkan klik, gimana caranya Anda menghasilkan klik? Klik kemana? Klik ke website kita, di mana website kita adalah tempat barang dagangan kita. Oke, jadi pertama adalah menaikkan klik. Ini fase pertama yang harus difokusin. Yang kedua, meramaikan view konten. Meramaikan view konten ini maksudnya adalah mendatangkan pengunjung yang banyak. Pengunjung yang akhirnya ngeliat dagangan kita. Ya kan? Nah, jadi yang fase kedua ini udah ngomongin gimana caranya orang yang dari tertarik tidak terjadi hambatan sama sekali ketika dia mau ngunjungin dagangan kita. Pertanyaannya, emang ada hambatan? Di dunia online ada. Dia udah tertarik nih. Dia udah tertarik nih sama iklan kita nih, udah ngeklik lah katakanlah. Terus misalkan ternyata dari segi videonya misal videonya ngebetein. Videonya kelamaan. Kayak misalnya nih saya ngomong ternyata kelamaan nih. bikin bete Anda nih, mau muntah. Nah, berarti saya cuma bisa menaikkan klik doang, bikin Anda hadir di sini, tapi nggak bisa membuat Anda betah lama-lama. Misal ada toko swalayan, udah tertarik, bannernya udah keren nih, pas dateng becek, bau atau apa. Nah, itu berarti bagian membuat menarik, yaitu menaikkan klik, mendatangkan orang itu udah bener. Menuju melihat dagangannya, yang bagian kedua tadi itu violet. Nah, itu tadi ibarat yang saya kasihin dengan peribaratan toko offline. Tapi kita balik lagi aja fokusnya ke FB Ads ya. 1 tadi menaikkan klik, berarti iklannya harus menarik. Yang kedua adalah meramaikan konten, artinya dari orang yang menaik harus diminimalisir hambatannya, yaitu berarti bisa coba dia lagi tertarik terus nggak jadi, videonya ngebosenin,
websitenya lambat, dia klik nih udah tertarik nih, ternyata websitenya kelamaan, loadingnya lama, 20 tahun 20 detik lah misalkan, 20 detik, ya orang udah tertarik tapi out. Oke, jadi permasalahan pertama gimana, pemikiran pertama, fase pertama adalah gimana caranya menaikkan klik iklan kita, gimana dibuat menarik mungkin, dibuat curious setinggi mungkin, dibuat bikin orang apa nih, bikin kayak gitu. Yang kedua adalah bagaimana caranya pengunjung kita landing dengan selamat di website kita, di tempat dagangan kita, di tempat kita menawarkan barang dagangan kita. Fase kedua. Fase ketiga, membanjiri add to cart. Ingat, pertama menaikkan, kedua meramaikan, ya kan? Menaikkan, meramaikan. Ketiga, membanjiri. Membanjiri apa? Add to cart. Add to cart ini sebutannya, add to cart adalah sebuah button add to cart ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah membuat orang dari tadi dia tertarik, lalu dia mengunjungi, lalu dia muncul nih desire. Oke nih, gue kayaknya mau beli. Selanjutnya kalau gue mau beli gimana nih? Nah, cara membuat orang akhirnya proses tadi nih. Oke nih, gue tertarik nih sama dia nih. Gue ngeklik ini Nah, gimana caranya nimbulin button untuk kayak tadi nih? Jadi maksudnya adalah gini, proses kita berhasil membuat orang itu ada desire-nya untuk beli, terus diwakili dengan mencet button. Nah, inilah yang saya maksud dengan membanjiri add to cart. Jadi bukan, esensinya sebenarnya bukan biar add to cart dibanyakin dipencet, bukan. Maksudnya adalah gimana caranya kita membuat orang banyak akhirnya timbul desire buat menuju langkah selanjutnya, menuju langkah pembelian berikutnya gitu. Nah, itu diwakili sama saya di video ini dengan ngomong membanjiri add to cart. Karena add to cart mewakili prosesnya orang udah akhirnya timbul desire kan, timbul hasrat gitu kan. Itu membanjiri add to cart. Di sini yang bermain adalah copywriting, navigasi website kita, warna-warna button, tulisan-tulisan button, copywriting, cara ngasih tahu lu beli itu begini caranya. Nah, itu hal-hal yang berperan dalam fase ketiga, yaitu membanjiri add to cart. Oke. Yang keempat, meledakkan leads. Leads itu prospek di video ini. Definisi saya adalah pokoknya seseorang yang intinya nanti kita bisa hubungi lagi. Nah, berarti kan bisa apa tuh? Ngisi email, ya leads. Mencet button WhatsApp, terus nanti dia bisa kita WA, ya itu leads. Ngisi form, terus nanti kita bisa follow up, ya itu leads juga. Jadi leads di sini saya nggak saya ikat terhadap definisi harus ngisi form, harus mencet WA, atau harus telepon, atau harus email, harus apa. Intinya leads, karena leads itu definisinya itu, dan orang beda-beda cara mainnya. Tapi intinya yang keempat adalah meledakkan leads. Oke. Kita meledakkan leads. Jadi setelah orang ini tadi akhirnya oke, gue mau the next-nya gimana? Nah, itu kita jadiin leads. Nah, adakah hambatan dari orang yang sudah mau lalu tiba-tiba jadi nggak jadi? Ya banyak. Misal nggak jelas kata-katanya. Misal ngebingungin prosesnya gimana. Misal FAQ, pertanyaan yang hadir di hati nurani visitor tidak terjawab di produk page Anda atau di navigasi website Anda. Akhirnya dia nggak jadi. Padahal dia apa nih? Dia udah tertarik nih dari iklan Anda. Terus dia udah akhirnya landing, udah selamat nih. Terus dia udah tertarik. Oke, gue mau lanjut beli nih. Udah add to cart udah dihasilkan. Pas isinya dodol, akhirnya dia nggak jadi leads. Nah, jadi udah 4 tuh. Nah, pas udah jadi leads, yang kelima nih, meroketkan closing. Nah, ini kaitannya kalau di nomor 4, kalau di nomor 5 ini, kalau di e-commerce luar negeri itu berhubungan sama payment, berhubungan sama refund, garansi, karena di luar negeri belanja yang langsung gitu kan. Nah, kalau di Indonesia kaitannya adalah karena di follow up sama CS, makanya poin kelima adalah meroketkan closing, yaitu berarti hubungannya sama cara nge-CS. Jadi kalau misalkan ada orang nih, saya mau belajar
toko online nih, toko online lokal nih, pakai FB Ads. Lalu dia langsung belajarnya ke meroketkan closing. Ya, dibilang bener sih, bener gitu. Cuman agak ngelewat aja nih, ngelewat stepnya gitu. Karena yang pertama ya fokusin dulu ini menaikkan klik, gimana cara bikin penawaran kalau udah banyak, baru ke step berikutnya begitu. Jadi kalau dan juga ada orang yang ini kan 5 ini kan saya jabarin ya. Kan ada yang kalau nggak tahu 5 ini kan ya dia melakukan gitu aja, nggak tahu bahwa sebenarnya ada 5 ini gitu, nggak tahu kan. Nah, dia kan melakukan gitu aja, terus tiba-tiba misalkan dia saya boncos, saya rugi. Padahal ternyata di antara 5 ini misalkan di sini udah bagus. Terakhirnya misalkan CS-nya jelek. Terus dia bilang saya boncos. Ya padahal ternyata kesalahannya di CS, di ujungnya jelek. Nah, jadi 5 ini adalah proses kalau kita mau main toko online lokal dengan datengin traffic, ya 5 ini fasenya gitu. Nah, tadi saya kembali ke awal, 5 sehat 6 sempurna. Ketika 5 ini udah, nah nih 5 sehat 6 sempurna. Nah, ingat nih, dar, nah, bam. Nah, 5 sehat 6 sempurna, des. Ketika ini udah bisa nih. Nah, 6-nya nih, 6 ini apa nih? 6 scaling up. Bisa naikin klik, oke. Bisa meramaikan konten, oke. Bisa membanjiri add to cart, oke. Bisa meledakkan leads, oke. Bisa meroketkan closing, oke. Bagaimana caranya 5 hal ini terjadi dalam hal yang besar, dalam skala besar. Nah, makanya saya ibaratin sama Army dengan tangan. Kenapa? 5 lu bisa 5 doang, ya kayak nampar, cat. Tapi kalau lu udah bisa 5 hal ini lu laksanakan dengan skala besar, nabok, jeder, sakit gitu kan. Jadi 5 hal ini penting. Tapi kalau nggak ada 6-nya, nggak ngegumpel nih tangan, ya geli-geli, ditampar doang, ya penghasilan Anda geli-geli doang gitu. Nah, gitu ya. Jadi pembahasan tentang toko online intinya sih cuman 5 sehat 6 sempurna. Toko online lokal dengan traffic dari FB Ads gitu. Gimana dengan Google Ads? Google Ads ya sama juga kan, menaikkan klik, meramaikan view konten, membanjiri add to cart, meledakkan leads, meroketkan closing. Sama Google Ads juga begitulah, sama ujungnya. Mungkin beda bahasa saja, tapi ujungnya 5 sehat 6 sempurna. Nah, sekarang bagian promosi nih. Kalau Anda ada yang ya udah mulai promosi, ya udah live aja, udah live nggak usah emosi, udah live aja live. Nah, kalau Anda mau masuk KK Premium, kelaskonversi.com/premium, itu ada 2 level nih, KK level 1, KK level 2. Nah, perbedaannya simpelnya tuh gampangnya gini. Ketika tadi saya sebutin 5 sehat 6 sempurna, Anda langsung kepikiran gak nih? Oh iya Gan, gua nih lagi kurang di bagian 3 nih, membanjiri add to cart. Atau, oh iya Gan, gua 5-5-nya udah ngerti nih, tapi gak bisa bagian scaling up. Gua SDM-nya ngaco, gua manajemen SDM-nya. Atau, oh gua tahu Gan, gua dari cuman menaikkan klik aja udah bermasalah dalam hidup gua. Nah, kalau sampai Anda tahu nih, dari 5 sehat 6 sempurna ini Anda bermasalahnya di mana, Anda masuknya KK level 2 deh. Karena Anda sebenarnya udah dijelasin doang, Anda udah mendiagnosa, oh permasalahan gua di yang fase kedua Gan, permasalahan gua di fase ke-6 Gan, permasalahan gua di fase ketiga Gan. Anda udah tahu nih, udah tahu penyakitnya apaan. Anda tinggal oke, gue mau nyembuhin. Nah, itu masuknya KK level 2. Tapi kalau udah saya jelasin nih, kayak tadi nih, udah saya jelasin nih, terus Anda masih, saya masih ngeblank. Nah, kalau Anda masih ngeblank, atau Anda ngedenger ini, kayaknya saya udah semua, tapi kok kayak saya puyeng overload,
ya Anda masuk ke kakak level 1 aja udah. Dari awal, dari nol banget. Ya, ibaratnya nih, kakak level 2 tuh kayak, Anda mau jadi apa gede? Oh, saya mau jadi dokter. Udah tahu nih dia mau ngapain. Anda mau jadi apa? Mau jadi tentara. Tapi masuk kakak level 1 tuh kayak, Anda mau jadi apa? Masih ngemut permen, masih belum bisa baca. Ya, itu kan anak-anak kan. Anda masukin ke TK dong. Nah, sama. Kakak level 2 adalah orang yang sudah tahu permasalahannya apaan, lalu mau ngebenerin. Makanya kalau masuk kakak level 2, begitu masuk ke member areanya nih, saya ini ya. Saya liatin member areanya. Gimana nih? Iya ini. Nah, nih. Tuh. Ini member area kakak level 2. Nah, begitu Anda tahu, kalau Anda masuk kakak level 2 tuh Anda bisa pilih nih foldernya. Menekan klik, meramaikan konten, membanjiri tukar, segala macam. Nah, ini Anda udah tahu kan permasalahan hidup Anda apa. Anda begitu masuk tuh langsung bisa masuk ke bagian yang Anda lagi bermasalah. Tapi kalau kakak level 1, ya Anda masalah aja Anda nggak tahu apa masalahnya gitu. Anda beneran dari nol gitu. Jadi perbedaan kakak level 1 sama kakak level 2 sih sesimpel itu. Sesimpel Anda udah mulai apa belum, atau Anda belum pernah mulai sama sekali. Nah, ini saya bingung lagi dimasukin HP-nya nih. Ya begitulah ya, kira-kira. Apalagi? Ya udah. Naruh HP cuma buat penutupan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda yang lagi di grup, semoga Anda yang lagi bingung gua kakak level 1 atau kakak level 2, habis nonton ini bisa memutuskan Anda mau masuk kakak level 1 atau kakak level 2. Betternya sih, best practice dari saya sih, ambil dua-duanya. Iya, pedagang banget kan dua-duanya. Ya, ambil dua-duanya. Kenapa? Karena iya kan, kakak dari naik kakak level 1 ke kakak level 2 kan nggak didorong-dorong, nggak diburu-buru. Jadi Anda tenang aja ambil kakak level 1, belajar, sering pertumbuhan Anda akhirnya lulus TK ya kan. Terus Anda ketemu dengan permasalahan-permasalahan yang dimana permasalahan itu dijamin cuman berputar dalam 5 sehat 6 sempurna tadi. Baru Anda naik ke kakak level 2 karena Anda udah beli sepaket kan. Tapi kalau Anda beli cuman satu, ya nanti pas lagi Anda ketemu permasalahan, Anda nggak dapat penyelesaian yang secara deep, karena ya baru dasar. Namanya baru dasar, baru diajarin dari nol-nolnya. Dasar diajarin terlalu deep, mabok ya kan. TK diajarin sin kostan, mabok anak TK nih ya kan. Bisa-bisa dia tidak mau jadi anak TK lagi gitu. Oke? Gitu aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada es kirim lewat.